Assalamualaikum, selamat malam kakak semuanya. Apa kabarnya weekend hari ini? Yang pasti bahagia, berkumpul keluarga, bisa melepas penat setelah kita bekerja selama 1 minggu ya. Dan malam ini benar-benar malam hari ya, nggak seperti biasanya saya ucapkan selamat malam, tapi kenyataannya selamat pagi, selamat sore, selamat siang. Dan sekarang ini benar-benar malam hari. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat kakak semuanya yang telah mensupport channel saya sampai saat ini. Dan kritik serta saran dari kakak semuanya adalah penyemangat untuk saya. Dan untuk kakak-kakak yang baru bergabung di channel saya juga ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, serta tinggalkan komen. Dan malam ini saya akan lanjutkan ceritanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat kakak semuanya. Kita lanjut saja ya ceritanya. Sampai saya bingung ya, belepotan mau ngomong apa. Ya udah, saya lanjut saja ceritanya. Selamat mendengarkan. Selain itu, kamu pikir aku tidak tahu bahwa kamu juga menyukai tabib Dewi itu? Membuatnya tinggal bagimu sama saja dengan mendapat keuntungan dari dua sisi. Mengapa tidak melakukannya? Tapi jangan bertele-tele. Raja Denmark malas berbicara dengannya. Jika kamu melakukannya, aku akan menyelidiki masalah racun secara menyeluruh. Jika kamu tidak melakukannya, masalah racun itu akan ditunda dulu. Lalu, aku akan membiarkan para sepupumu itu yang melakukannya. Jika demikian, kamu benar-benar tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalimat terakhir ini terdapat ancaman dan peringatan. Willy tahu bahwa dia tidak punya pilihan selain menerima perintah. Baik, aku akan mengikuti arahan kakek. Itu baru benar. Raja Denmark tersenyum puas. Semua yang aku lakukan sekarang adalah untuk kebaikanmu. Kelak posisi ini akan selalu diwariskan untukmu. Kebetulan kakimu butuh waktu 1/2 tahun untuk pulih sepenuhnya. Bukankah bagus jika membiarkannya tetap di sisimu dan menjagamu? Iya, Willy tidak banyak bicara lagi. Setiap kalimat mengikuti makna dari kata-kata raja. Pergilah. Raja Denmark memberi isyarat, kembali dan istirahatlah lebih awal. Willy sedikit terkejut. Bukankah mereka sudah datang? Dia mengira bahwa Raja Denmark akan menegur para sepupu itu di depannya, kemudian langsung memerintahkan penyelidikan menyeluruh atas masalah racun tersebut. Namun Raja Denmark membiarkannya pergi sekarang, yang berarti masalah ini harus ada prosesnya. Raja Denmark menjelaskan, jangan khawatir, aku pasti akan memberimu satu penjelasan. Percayalah pada kakek. Raja Denmark telah berkata demikian. Willy pun tidak mengatakan apa-apa. Ia mengangguk dan berkata, baik, aku mengerti. Raja Denmark memberi isyarat. Seorang pelayan melangkah maju dan mendorong Willy untuk pergi melalui pintu samping. Begitu Willy keluar, terdengar suara penuh kasih sayang dari para sepupu di belakangnya. Kakek, cucumu ini sangat merindukanmu. Hahaha, anak baik. Semuanya sudah datang. Duduklah. Aku suruh seseorang siapkan anggur merah yang enak. Hari ini temani kakek makan bersama.
Suara yang ramah dan harmonis ini dan perlakuan yang menyenangkan dari mana terlihat seperti akan meninjau dan menyelidiki, terlihat seperti kakek yang baik dan cucu yang berbakti, keluarga yang harmonis. Hati Willy sedih seakan ditusuk jarum ketika dia mengangkat kepalanya. Embusan angin dingin bertiup di wajahnya dan membuatnya tersadar. Ternyata tetap yang tua, yang lebih berpengalaman, Raja Denmark hanya memberikan apa yang disebut kesempatan sebagai umpan dan membuatnya mengkhianati temannya agar bekerja untuknya. Investigasi apaan, pewaris tahta apaan, semua hanyalah ilusi belaka. Pada saat itu pura-pura melakukan tindakan cari beberapa orang yang tidak penting sebagai kambing hitam, maka bisa menyingkirkannya. Adapun pewaris tahta hanya perlu ucapan, tidak memenuhi syarat, tidak cocok, sudah cukup. Sungguh ironis, konyol, naif, dan kekanak-kanakan. Menyedihkan sekali tadi dia benar-benar mempercayainya, mengira bahwa Raja Denmark benar-benar merasa bersalah, menyalahkan dirinya sendiri, dan tersadar ketika mendengar perkataan Dewi, benar-benar melihat keunggulan dan kebaikannya, benar-benar ingin membimbingnya dan memberinya kesempatan. Hingga pada saat ini Willy baru menyadari bahwa dari awal sampai akhir dia adalah bidak yang ditinggalkan. Bahkan jika suatu saat diambil kembali juga hanya akan digunakan untuk sementara dan kemudian dibuang begitu saja. Bagaimana mungkin bidak catur yang tidak berguna hanya dibuang sekali saja? Keluar dari aula, Willy menyipitkan matanya dan melihat ke langit yang suram, seolah akan turun hujan sama seperti hatinya. Dia menunduk dan membiarkan pengawal yang menunggu memapahnya ke dalam mobil tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mobil sedang dalam perjalanan kembali dan segera hujan pun mulai turun. Willy memandangi mobil-mobil mewah yang tidak jauh dari kaca spion, melihat sorot mata yang bangga dan provokatif dari para pengawal yang menunggu di samping mobil, dan melihat kastel yang diselimuti oleh hujan. Tiba-tiba merasa tempat ini sangat dingin dan suram. Membuatnya merasa muak sekali. Dia mengepalkan tangannya dengan erat, mengingatkan dirinya sekali lagi bahwa lain kali dia datang ke sini harus datang dengan posisi berdiri, menginjak darah orang-orang itu masuk ke dalam kastel. Dewi kembali ke kastil Willy dan melihat Robin duduk lemah di kursi roda, sedang mengatur hal-hal. Dia memarahinya dengan penuh emosi. "Robin, lukamu sangat parah. Kenapa bangun? Kamu mau mati?" "Nona Dewi." Robin sangat lemah terengah-engah setelah mengucapkan sepatah kata. "Mereka keluar untuk membeli obat, tapi tidak menemukan satu pun. Aku cemas, jadi bangun dan memberi arahan." "Apa? Obat-obat itu adalah obat yang sangat umum. Kenapa tidak bisa membelinya?" Dewi bertanya dengan heran. "Ada apotik di mana-mana. Jika di negara Nusantara, bisa memesannya secara online dan mengirimnya langsung ke rumah." "Nona Dewi, kami pergi berbelanja obat 2 hari ini. Menemukan obat-obat di pasar sudah terjual habis. Beberapa obat itu tidak terjual habis, tapi tidak dijual pada kami. Kami dengan jelas melihat ada obat di apotik. Begitu pemilik apotik melihat kami, dia menyimpan obat-obat itu." Beberapa pengawal menjelaskan situasinya. Mereka sangat panik. "Pasti ada orang yang memberi perintah sebelumnya, sengaja menyuruh mereka untuk tidak menjualnya pada kita. Orang-orang itu ingin menekan kita sampai mati." Para pengawal marah karena merasa tidak adil dan penuh emosi. "Diam!" teriak Robin dengan marah. "Jangan mengucapkan kata-kata yang lemah. Kita pasti akan menemukan cara." "Baik,
Para pengawal tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Kalian pergilah. Aku akan bicarakan dengan pangeran saat dia kembali. Baik. Para pengawal pun mundur. Robin memegang lukanya dan beringat keras, seolah seluruh tubuhnya tidak sanggup menahan lagi. Dewi segera menyuruh orang untuk mendorongnya ke bangsal, merawat lukanya, memberi infus dan memberitahunya, "Kamu istirahat dengan tenang. Aku akan diskusi dengan Willy tentang masalah obat." "Terima kasih, Nona Dewi." Robin jatuh pingsan sebelum menyelesaikan kalimatnya. Dewi menatap Robin yang seperti ini, lalu menatap orang lain yang khawatir. Hatinya sangat sedih. Dia tidak mengerti apa Willy melakukan perbuatan yang tidak manusiawi, sehingga orang-orang itu ingin mencelakainya dan juga semua orang yang ada dalam istananya. "Pangeran telah kembali." Terdengar suara orang yang melapor dari luar dan segera pengawal mendorong Willy masuk. Willy kehujanan, jasnya basah kuyup dan rambutnya juga ada tetesan air, tapi sepertinya dia tidak menyadarinya. Begitu masuk, dia bertanya tentang situasi Robin. Dewi menjelaskan secara singkat dan berkata dengan lembut, "Aku baru saja memeriksanya. Dia baik-baik saja sekarang. Ayo kita bicara di luar, jangan ganggu istirahatnya." "Kembalilah ke kamarmu, mandi dan ganti baju. Nanti kita bertemu di ruang kerja," Willy berkata dengan penuh perhatian. "Oke." Dewi tidak banyak berpikir dan langsung kembali ke kamar. Saat mandi, Dewi mengingat kembali apa yang terjadi hari ini, juga mengingat apa yang dikatakan oleh Raja Denmark. Memikirkannya berulang kali, merasa bahwa ada yang tidak beres. Setelah banyak pertimbangan, tiba-tiba dia menyadari akan satu hal. Mungkin barangkali bisa jadi sejak awal Willy menyuruhnya datang, ada kesengajaan dan perencanaan di dalamnya. Dan juga Willy mungkin benar-benar menggunakan hubungan antara dirinya dengan Lorenzo, berharap dengan ini ia akan mendapat perhatian dari Raja. Juga Robin pergi melapor situasi pada Raja. Mungkin dia tidak bertindak atas inisiatifnya sendiri, mungkin itu adalah arahannya. Hal-hal ini sebenarnya ada jejaknya, tidak sulit untuk disadari. Sebelumnya Dewi tidak menyadari itu karena kepercayaannya pada Willy. Selain itu, pada dasarnya dia berpikiran sederhana dan tidak memiliki konflik dengan orang lain, sehingga dia tidak ingin menganggap orang lain itu jahat. Tapi dia tidak bodoh. Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, dia masih bisa mengerti. Sekarang setelah mengetahui kebenarannya, Dewi merasa sangat tidak nyaman, merasa persahabatan dan ketulusannya telah dimanfaatkan. Dia begitu mempercayai Willy dan membantunya dengan sepenuh hati, tidak peduli apa yang dikatakan oleh orang lain, dia tidak pernah mencurigainya. Tapi dia malah berbohong padanya dan memanfaatkannya. Tapi masalahnya sekarang kebenaran telah diketahui, dia sepertinya tidak terlalu membenci Willy, sebaliknya sangat bersimpati padanya. Dia jelas adalah seorang pangeran yang mulia dan seorang korban penindasan dan jebakan pembunuhan yang berlangsung selama 20 tahun. Sekarang lebih dari 80 nyawa di kastil juga ikut terlibat. Dia ditindas hingga seperti ini, namun tidak bisa menegakkan keadilan untuk dirinya sendiri. Juga harus mengandalkan status dari Lorenzo, baru bisa dengan paksa mendapat kesempatan untuk penyelidikan. Padahal orang yang menegakkan keadilan masih merupakan kerabat dekatnya. Dewi merasa sangat sedih untuk Willy. Situasi ini siapapun itu pasti tetap dapat dipahami. Lagi pula Willy bukan untuk dirinya sendiri, dia menanggung lebih dari 80 nyawa di pundaknya. Jika posisinya diganti menjadi dirinya,
Jika Dewi akan terus terang menjelaskan situasinya pada temannya, meminta bantuan mereka dan tidak akan pernah menipu atau memanfaatkannya. Inilah perbedaan sifat mendasar dari mereka, hanya saja dia bukan Willy. Dia tidak mengalami begitu banyak kesulitan, tidak mengetahui penderitaan orang lain. Kita tidak boleh berspekulasi dan menyalahkan orang lain. Karena itu ia masih bisa memahaminya. Namun dia sangat penasaran apakah Raja Denmark benar-benar telah sadar, benar-benar akan menyelidiki secara menyeluruh, atau masih berakting. Dan juga di saat Willy baru saja kembali, tampak sangat banyak kekhawatiran, bahkan memintanya untuk bertemu di ruang kerja. Mungkinkah dia akan jujur padanya dan berinisiatif untuk menjelaskan situasinya dengan jelas? Dengan sedikit keraguan, Dewi selesai mengganti pakaiannya dan datang ke ruang kerja. Willy sudah berganti pakaian rumah yang bersih, mencuci rambutnya dan duduk dengan tenang di sofa. Tapi dia tampak sangat kedinginan dengan selimut menutupi kakinya dan memegang secangkir kopi di tangannya. Sepasang mata tertunduk, tampak banyak kekhawatiran. Penampilannya ini terlihat kesepian. "Willy," Dewi memanggilnya dengan lembut. Willy sepertinya tidak mendengarnya dan masih termenung. Sebaliknya pelayan di sebelahnya mengingatkan dengan lembut, "Pangeran, Nona Dewi sudah datang." Kali ini Willy tersadar dan menatap Dewi. "Dewi, kamu sudah datang." "Iya." Dewi duduk di sofa di seberangnya, memandanginya yang tampak penuh dengan kekhawatiran dan bertanya, "Yang Mulia tidak berencana untuk menyelidiki secara menyeluruh tentang masalah ini?" "Tidak." Willy mengangkat sudut bibirnya seperti tersenyum tapi juga tidak tersenyum. "Jadi?" Dewi tidak mengerti apa maksudnya. Setelah berpikir lama, Willy berkata secara perlahan, "Kamu belum makan kan? Ayo makan dulu." Saat berbicara, dia memberi isyarat. Pelayan membawa makan malam yang sudah disiapkan dan meletakkannya di atas meja. "Semua keluar," perintah Willy. "Baik." Semua pelayan pun keluar. Beberapa pengawal pribadi masih berdiri di dekat pintu. Willy memberi isyarat, mereka juga menundukkan kepala dan keluar. "Sebenarnya ada apa?" Dewi tidak sabar. Willy sepertinya tidak tahu bagaimana mengatakannya. Ia hanya menundukkan kepalanya dan makan. Dewi sedikit panik dan bertanya langsung, "Yang Mulia tidak berniat untuk menyelidiki? Atau dia tidak menyelidiki, juga menuduhmu dan Robin membohonginya? Atau..." "Dia bilang dia akan menyelidikinya." Willy menyalanya dan berkata dengan lembut, "Hanya saja butuh waktu dan proses." "Berapa lama?" Dewi terus bertanya. "Dia tidak bilang." Willy menggelengkan kepalanya. "Tampaknya dia sengaja ingin mengulur waktu." Dewi dipenuhi dengan amarah. "Mengulur hingga pada akhirnya mengesampingkan masalah ini." Willy tidak bicara. "Tampaknya dia sengaja ingin mengulur waktu." Dewi dipenuhi dengan amarah. "Mengulur hingga pada akhirnya mengesampingkan masalah ini." Willy tidak bicara. Ia minum sup dalam diam. "Katakanlah." Dewi panik. "Sebenarnya apa yang terjadi?" Willy meletakkan peralatan makan, menyeka mulutnya dengan serbet dan menatap Dewi. Setelah sekian lama, ia baru berkata secara perlahan, "Dewi, aku ingin menanyakan beberapa pertanyaan dulu padamu." "Apa?" Dewi sedikit bingung. Jelas-jelas sedang membicarakan masalahnya, mengapa dia tiba-tiba berbalik dan mengajukan pertanyaan padanya? "Kamu jawab aku dulu. Dengan begitu, aku baru tahu apa yang harus kulakukan." Willy menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan serius,
Apa kamu menyukai Lorenzo Moore? Ini pertama kalinya dia memanggil Lorenzo dengan nama lengkapnya. Biasanya dia memanggilnya dengan panggilan L. Panggilan ini tampak asing dan pada saat yang sama terdapat semacam jarak. Tentu saja suka, jawab Dewi tanpa ragu sedikit pun. Kenapa tiba-tiba menyanyikan hal ini? Aku ingin tahu seberapa dalam perasaanmu terhadap Lorenzo. Willy memastikan sekali lagi. Setelah mendengar bahwa dia mau tunangan dengan orang lain, kamu masih menyukainya. Dia seharusnya sedang marah padaku. Marah karena aku tidak mendatanginya. Malah pergi ke Denmark tiba-tiba. Jadi sekarang dia sengaja membuatku marah. Ingin memancingku pergi ke kota Snowy mencarinya. Dewi mengucapkan isi hatinya dengan jujur. Aku dan dia bisa bertengkar, marah, bahkan saat bertengkar parah juga bisa mengatakan putus. Tapi di hatiku tidak pernah terfikir untuk berpisah dengannya. Bibir Willy terangkat tipis. L adalah orang kaya dan berpengaruh di seluruh negeri. Penampilannya luar biasa, kemampuannya sangat hebat. Dia adalah seorang dewa yang tidak memiliki celah. Kemungkinan semua wanita akan menyukainya. Tidak ada hubungannya dengan itu semua. Dewi menggeleng. Meskipun suatu hari dia tidak kaya lagi, tidak punya kemampuan, bahkan wajah tampannya itu hancur, aku akan tetap menyukainya. Ini adalah pertama kalinya dia mengatakan hal itu. Sebelumnya tidak ada yang pernah menanyakan hal itu padanya. Tapi sekarang dia sangat mengerti isi hatinya. Dia benar-benar mencintai Lorenzo. Kalaupun seumur hidupnya ini harus menikahi seseorang, dia pasti akan menikahi Lorenzo. Kalau tidak, dia tidak akan menikah.